Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala wa syarrin wa Suyuti yang singkir yang panjang yang masalah yang berjalan kifat yang farad yang terzak yang Ahmad Muslimin Mukhtar yang Mukhtar Syafir Syafir Abdul Halim rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ba'da'amina min barakatihi wa karamatihi wa qadallahu jami'a hawaitina min hawaiti dunya wal akhirah wa yassarallahu jami'a wa fataha qulubana betul al-arifin wa nawar wa nafa'u bi barakatihim wa karamatihim wa bi sirri asrari al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru tsani gitu. Oh, tapi itu belum. Dobitun utawi iki ku pelanggaran. Qala dika sapa ba'duhum sebagian ulama, laisa lana ibadatun yajibul azmu 'alaiha wa la yajibu fi'luha siwal fari minaz zahf. Laisa oranana ikulana kaduwe kita apa ibadatun ibadah yajib kang wajib apa al-azmu azam nejah alaiha ing atas ibadah tapi wala yajib lan ora wajib apa fi'luha agawe ibadah siwal farisak liyane wong kang lumayu minaz zahfi saking barisan perang la yajuzu ora nang apa firor ayil firor tegese lumayu illa bi qasdit tahayyuzi ani kelawan neja gabung ila fi'atin maring pantan wa idan hazal nalikane wis gabung sapa si wong ilaiha maring fi'ah la yajibu ora wajib ora wajib apa kita perang ma sertane fi'ah fil asahi dalam qaul kang luwih sahih li anal azma karena azam iku murakhisun kang murahaken lahu maring wong fil insyirafi ing dalem mengu tapi la yujibu ora majibaken apa azam ora majibaken arruju'a balik. Sebagian ulama mengatakan bahwa laisa lana ibadatun yajibul azmu 'alaiha wa la yajibu fi'luha siwal fari minaz zahaf. La yajuz illa bi qasdi tahayyuz ila fi'atin tapi wa idan hazza ilaha la yajibul qitalu ma'ana fil asah. Bagi kami tidak ada ibadah yang wajib azam tapi nggak wajib dilakukan. Azam harus tapi nggak harus dilakukan. Itu nggak ada. Kalau sudah azam ya harus dilakukan mestinya. Ya, kayak kita datang waktu sholat terus azam nanti sholatnya jam 1:30 saja ya. Datang waktu sholat zuhur terus kita sholatnya jam 1:30 saja. Itu ada yang mengatakan
azab. Tapi wajib dilakukan. Jangan hanya sekedar azab. Nanti kalau 1:30 itu harus dilakukan. Jadi nggak ada ibadah yang wajib azab, nggak ada ibadah yang wajib azab tapi tidak wajib untuk melakukan selain satu, lari dari barisan perang. Nah, lari dari barisan perang ketika berdesak sendirian, tinggal sedikit temannya, itu nggak boleh hukumnya, kecuali harus dengan azab. Azab apa? Azab untuk gabung dengan barisan lain, dengan kelompok lain, ya, yang nantinya setelah gabung itu nggak wajib untuk melakukan perang lagi. Jadi ketika dia dalam keadaan terancam, potongan kalah saya ini, tinggal sedikit, nggak boleh dia lari. Kalau toh dia boleh lari itu harus dengan azab. Dengan azab. Azab apa? Azab bergabung dengan barisan lain. Kalau azab bergabung dengan barisan lain berarti siap untuk perang lagi. Tapi setelah dia gabung itu yang nggak wajib, harus perang. Barangkali ada strategi baru, ya tidak? Setelah gabung dengan barisan dengan kelompok lain, sehingga tidak harus perang. Nah, itu artinya berarti apa? Wajib azab. Dia kan tidak boleh lari. Boleh lari tapi harus wajib azab. Tapi untuk melakukan azab itu, untuk melakukan azab untuk bergabung dengan barisan lain, tentunya ketika siap bergabung dengan barisan lain berarti siap untuk perang lagi kan. Tapi itu setelah gabung nggak wajib untuk perang. La yujibu ar-ruju'. Wa idan haza ilha la yujbal al-qitalu ma'a. Dia tidak wajib untuk bergabung, dia tidak wajib untuk berperang bersama kelompok barisan yang barunya. Itu menurut qaul as-sahih. Kenapa? Li'anal azma murakhisun lahu fi suraf. Azam untuk bergabung dengan barisan lain itu adalah murakhis, yang meringankan, yang menjadi dispensasi orang boleh untuk lari. Tapi lagi berujuk tidak mewajibkan dia harus kembali untuk berperang setelah dia gabung dengan barisan yang lain itu. Jadi hanya itu, ya, hanya ibadah itu, ibadah yang wajib azam tapi tidak wajib dilakukan. Selain itu maka kalau sudah azam ya wajib dilakukan. Paham? Ya kayak tadi itu azam nanti sholatnya kan itu, ya. Nanti sholatnya jam 2. Makanya berarti tetap harus dilakukan sholat itu. Meskipun awal waktu nggak dilakukan, tapi harus dilakukan. Atau ketika dia jamak takhir umpama, itu kan berarti azam juga. Nanti sholatnya di jamak di waktu sholat asar kalau zuhur, kalau maghrib di jamak di waktu sholat isya. Tapi harus dilakukan. Nanti ketika di waktunya harus dilakukan azam itu. Tapi kalau dalam kasus masalah apa? Firor minas zahaf, itu azamnya wajib. Sebab kalau tidak azam maka nggak boleh. Kalau dia lari bener-bener lari itu nggak boleh. Saya berarti sudah tidak ada azam, kesiapan untuk kembali. Jadi untuk bisa lari harus azam. Azamnya apa? Azam untuk bergabung dengan barisan lain. Meskipun nanti setelah gabung dengan barisan lain la yajibu al-qitalu atau la yajibu ar-ruju ilal qital. Al-amru tay perkara asane kang kapipindo iku istiratu ta'yini. Dan syarataken yang tertentuaken fima ing dalam perkara dalam perkara yalta bisukang jumbo apa sima. Jumbo itu kang memper apa sima. Kang pada apa sima duna ghairihi dudu liyane ma yaltabisu. Kala ketika sopa anawi fisarul muhadzab wa dalilu dalika utawi dalile mengkono-mengkono istiratu ta'yin fi ma yaltabis iku qalu dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirupane wa inna malikul limri'im ma nawa
Wa inna malikul limri'in lan ain mestine iku kaduwe saben-saben awak-awakan ma utahi perkara nawa kang niat sapa kullu mri'in. Fa'adha maka utawi iki qaluhu sallallahu alaihi wasallam wa inna malikul limri'in manawa iku zahirun kang pertela fistirat ta'yini ing dalam dan syarataken nertentuaken. Li anna aslan niyati karena setune asalin niat iku fuhima dan paham apa asalin niat min awalil hadisi saking kawitane hadis rupane endi innamal a'malu bin niat aing mestine utawi sahe pira-pira amal iku bin niyati kelawan pira-pira iya. Masalah yang kedua yang terkait dengan masalah ini niat adalah apa? Ishtiratut ta'yin fima yaltabisu. Itu namanya adanya persyaratan harus menentukan niat di dalam ibadah yang ada kesamaannya. Bukan ibadah yang tidak ada kesamaannya. Jadi kalau mau itunya yang nggak perlu takyin. Tapi kalau yang maya tabisu ya, yang ada kesamaannya bisa bias nantinya kalau nggak ditentukan maka harus ditentukan. Kayak sholat zuhur, asal sama-sama 4 rakaat itu harus ditentukan. Ini adalah sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri itu mengungkapkan zuhur namanya takyin, itu hukumnya apa? Wajib. Usolli fardhu asri menentukan ini adalah sholat hukumnya apa? Wajib. Usolli fardhu maghribi itu juga apa? Wajib. Kenapa? Yaltabisu, ibadah yang ada kesamaannya dengan yang lainnya. Jadi untuk membedakannya itu. Qala fi syarah muhadzab, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah muhadzab, dalil yang menunjukkan bahwa harus ada persyaratan takyin menentukan ibadah, menentukan niat ibadah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna malikul limri'in mana bahwa setiap seseorang akan mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang diniati. Nah, kalau niatnya salat zuhur berarti untuk zuhur. Kalau untuk asar berarti dapatnya asar dan seterusnya. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa harus ada persyaratan at-ta'yin menentukan niat. Fahadha zahirun fi istirati ta'yin. Ya. Penggalan hadis wa inna malikul limri'in manawa itu jelas berarti menjadi dalil istiratut ta'yin karena al-an aslaniyah kalau dalil asal ada niat ya, dalil asalnya niat itu ya bisa dipaham dari awal hadis. Jadi kalau dalil yang mengatakan wajib niat itu cukup di innamal a'malu bin, bahwa setiap amal harus ada niat, itu dalil yang menunjukkan harus niat. Nah, tapi kemudian dalil yang menunjukkan bahwa di dalam niat harus ada takyin, itu dapat dipaham dari wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu menunjukkan bahwa dalam niat harus ada takyin, ketentu, dan itu berlaku fi ma yal tabis, di dalam ibadah-ibadah yang ada kesamaannya. Faminal awali mangka iku setengah saking kang pertama. Maksudnya awal ku apa? Maksudnya aima tegese perkara ya tapi sukang jumbo atau kang pada oposima min haitsus tira tutayini sang sekirane utawi den syaratakane nertentuaken iku maujud fihi ing dalem ma as-salat utawi salat yustaratu den syaratan apa ta'yin tertentuaken fil faraidi dalam pira-pira salat fardu litasawi tuhri krana padane salat zuhur wal asr lan salat asar apane fi'lan penggaweane wa suratan lan gambarane fala yumayyizu mangka ora bisa bedakan sapa si wong bainahuma ing dalem gedhe fala yumayyizu mangka ora bisa bedakan bainahuma ing dalem antarane zuhur lan asar illa ta'yinu aing apa tertentuaken. Tadi berarti ibadah itu ada dua, ada yang mayal tabisu, ada yang duna ini ya.
ada ibadah yang ada kesamaannya sehingga harus ada ketentuan. Ada yang dunaveri yang tidak ada kesamaannya sehingga tidak perlu ada takyin, tidak perlu ada ketentuan. Nah, faminal awal bagian yang pertama yaitu yang mayal tabis, yang ada kesamaannya sehingga harus ada ketentuan niat, itu diantaranya contohnya adalah sholat. Itu dalam sholat fardu, fil faraid, itu disyaratkan harus menentukan sholat. Kenapa? Litasa itu diwal asri fi'lan wasurotan. Karena sholat zuhur itu sama, pekerjaannya sama, bentuknya juga sama, sehingga tidak bisa dibedakan antara asar zuhur kecuali apa? Takyin. Kecuali ada ketentuan dalam niat bahwa ini adalah usolli fardol, saya melakukan sholat fardu zuhur. Usolli fardol asri, saya melakukan sholat fardu. Itu yang bisa menentukan bahwa ini adalah zuhur, ini adalah asar. Wafin nawafili, lan ing dalam piro-piro sholat sunnah ghairul mutlaqati kang ora mutlak karawati kaya piro-piro kaya karawati kaya sholat rawatib fayu ayinwa maka nertentuakan sapa siwa ha ing rawatib. Carane bi idofatiya kelawan nyendeaken rawatib ila dhuhri maring dhuhur makalan kelawan umpamane wa kauniha lan anane iku al wa kauniha lan anane rawatib iku alati salat qabla kang tetep dalam sadurunge dhuhur awilati atawa salat bada kang tetep dalam sawise dhuhur kama kaya keterangan jazama kang netepaken sapa ana di kelawan ma fi syarhil muhadzabi dalam syarah kitab muhadzab fi syarhil muhadzabi dalam syarah kitab muhadzab. Sementara di dalam sholat-sholat sunnah yang wajib untuk menentukan itu adalah berlaku pada sholat-sholat sunnah yang tidak mutlak seperti sholat rawatib yang qobliyah ba'di itu harus ada ketentuan sholat sunnatat zuhri, itu berarti namanya sholat sunnah rawatib zuhur. Bahkan juga harus ada ketentuan sebagai ulama ya sini. Ada ketentuan itu rawatibnya apakah qobliyah atau ba'di. Qobliyah atau ba'diyah itu harus ditentukan sebagaimana keterangan yang ditetapkan oleh An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab dan dalam kitab Syarah Muhadzab. Wal idaini lan salat ilaya loro fayu ayinu maka nertentuaken sapa siwang huma idain bil fitri kelawan fitri wan nahri lan nahar. Termasuk juga sholat Aidain hari raya 2 yaitu Idul Fitri dan Idul, itu harus ditentukan apakah Idul Fitri apa Idul Adha. Wa qala ngendika sapa Syekh Izzuddin bin Abdussalam yang bagi seyoga apa ala yajibu yang tak ora wajib apa ta'arudu min tawakal lidzalika maring mengkono-mengkono Idul Fitri wan nahar. Li'annahuma karena setune si aidaini atau ya aidaini fitri wan nahar iku yastawiyani pada apa aidani fi jami sifati dalam sekabiane pira-pira sifat fa'il haqu mangka den padaken apa si kullun minal fitri wan nahar dan padaken bil kafarati kelawan kafarat bil kafarati kelan pira-pira kafarat. Wes, tadi dikatakan An-Nawawi mengatakan bahwa dalam sholat Aidain itu harus ada ketentuan Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Syekh Izzuddin sebagai Sultanul Ulama, ada wali, ada Sultanul Auliya. Nah, ulama itu ada Sultanul Ulama. Siapa? Syekh Izzuddin itu biasanya detail kalau memberikan keterangan dalam masalah fikih. Beliau mengatakan yang bagi ala yajiba ta'arud. Seyogianya ya dalam Idul Fitri atau Idul Nahar itu enggak harus mengungkapkan fitri atau enggak harus mengungkapkan nahar. Ya cukup usoli sunatan Aidi saja sudah cukup. Enggak perlu Idul Fitri atau Idul Adha. Toh waktunya juga beda. Kenapa? Karena keduanya itu sama, seluruh sifat-sifatnya persis sama. Jadi disamakan dengan
kafarot, kayak seperti kafarot tihar, ada kafarot tihar, ada kafarot ilah, ada kafarot apa lagi, sumpah ya, ada kafarot pembunuhan. Nah, itu sebenarnya. Nah, ketika orang melakukan kafarot itu wajib niat, tapi tidak harus menentukan apakah ini kafarot tihar, apakah ini kafarot. Nah, menurut sebagian ulama, meskipun ada juga yang mengatakan wajib, tapi di sini beliau Syekh Izzuddin mengatakan Idul Fitri, Idul Adha itu disamakan dengan kafarat, jadi tidak perlu ada at-ta'arud lidzalika, mengungkapkan Idul Fitri atau Idul, cukup sunnatul Id itu sudah cukup. Tapi kalau diungkapkan Fitri juga nggak apa, malah lebih baik, yani khurujan minal khilaf, supaya keluar dari berdebat dengan ulama yang mengatakan harus mengungkapkan itu. Wat tarawih hilan kaya salat tarawih itu sudah ditentukan. Wal duhalan salat duha, wal witri lan salat witir, wal kusuf hilan gerhana. Itu artinya apakah gerhana matahari apa gerhana? Ada kusuf, ada khusuf. Wal istisqa ilan salat fayu ayinu maka tertentu akan sapa siwang ha'ing al madhkurat minan nawafil. Ayil madhkurat titik sepiro-piro sunah-sunah kang wis dan sebut bima kelawan perkara istarat kang masyhur apa si madhkurat di kelawan mah. Hadza utawi iki istiratut ta'yin. Hadza utawi iki istiratut ta'yin ay fayu ayinuha itu terusannya. Iku ma perkara dakaro kang terus apa An-Nawawi imam fir raudhati dalam kitab raudhah wa aslan asal raudhah wa syarhil muhadzab lan syarah muhadzab fi babi sifatis sholati in dalam bab sifatus sholat. Jadi persyaratan harus menentukan sholat taraweh, sholat duha, witir, kusuf itu semuanya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan Asal Raudhah dan juga syarah Al-Muhadzab dalam bab sifatus sholat, bahwa di situ ketika niat maka harus menentukan sholat tersebut. Wa baqiyalan nasi keri apa nawafilu piro-piro sholat sunnah ukharu kawane piro-piro kawane mina iku setengah seken nawafil rak'atal ihrami utawi rong rakaat ihram wa tawafilan tawaf. Qala ngendika sapa Al-Asnawi fil muhimmati dalam kitab Al-Muhimmat waqad naqala lan teman-teman ngutip mindah sapa Ibnu Rif'ah Ibnu Rif'ah fil kifayah dan kitab kifayah anil ashabi saing pira-pira sahabat Imam Syafi'i mindah mengutip istirat ta'yini ing den syarat takrin tertentuaken fihi ma ing dalam rakaatal ihram wa tawaf. Di antara dari salat-salat sunnah yang di situ wajib untuk menentukan dalam niat adalah 2 rakaat ihram dan juga 2 rakaat tawaf. Sebelum ihram disunahkan apa? Sholat 2 rakaat, setelah tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, Al-Asnawi dalam kitab Al-Muhimmat mengatakan waqad naqala wa Ibnu Rif'ah dalam kitab Kifayah mengutip keterangan dari Al-Ashab bahwa istirat ta'yin fihima dalam sholat ihram dan sholat tawaf itu diharuskan untuk menentukan bahwa ini adalah usul li sunnatal ihram atau usul li sunnatat tawafi, itu berarti ta'yin. Wasarraha lan mertelakan bi rakaatai tawafi lan rong rakaat tawaf sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi tasihih tambih dalam kitab tasihih tambih wa adalan milang-milang sapa An-Nawawi ha'i rakaatai tawaf fima ing dalam perkara ati dalam salat yajib kang wajib apa ta'yin fihi ing dalam ma bila khilafin kelawan tanpa persulayaan. Imam Nawawi dalam Tasihih Tambih menjelaskan bahwa sholat sunnah 2 rakaat tawaf itu dianggap beliau adalah fima yajibu fihi bila khilafin. Ada termasuk dari sholat sunnah yang wajib untuk ditentukan dalam niat tanpa ada perselisihan.
Itu klaimnya siapa? Imam Nawawi. Meskipun ya kenyataannya tetap ada yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa tidak harus disyaratkan. Kultu ngucap sapa isun wasarraha lan mertelaaken sapa An-Nawawi birok atayil ihrami kelawan rong rakaat ihram fil manasi dalam kitab al-manasik. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa untuk 2 rakaat salat ihram itu juga harus ada ketentuan, dan itu beliau jelaskan dalam kitab al-manasik. Wa minna lan iku setengah saking an-nawafil ayin nawafili at-tahiyatu utawi salat tahiyat. Fanaqala maka mengutip sapa al-Asnawi fil muhimmati dalam kitab al-muhimmat anil kifati sang kitab al-kifayah anna tahiyat iku tahsul hasil al-qasi tahiyat di mutlaqis sholati kelawan mutlaqis sholat ay hatta al-faridati sehingga salat fardu. Walau syaratu lan ora den syarataken fiha ing dalam tahiyat apa at-ta'yin tertentuaken bila syakin kelawan tanpa makna. Termasuk di antara beberapa salat sunnah itu ada namanya salat tahiyatul masjid ya. Imam Asnawi dalam kitab Muhimmat mengutip dari keterangan kitab Al-Kifayah bahwa salat tahiyatul masjid itu bisa hasil dengan mutlaknya sholat. Pakai sholat apa saja bisa. Yang penting setelah masuk masjid, sebelum duduk orang melakukan sholat. Hatta faridoh, meskipun dengan melakukan sholat fardu. Yang penting apa? Yang penting sebelum duduk itu orang menghormati masjid dengan melakukan sholat, meski dengan menggunakan sholat fardu. Walau istaratu fi atayin bila syakin dalam salat tahiyat masjid itu tidak disyaratkan harus menentukan. Kenapa ya? Karena salat tahiyat itu bisa hasil dengan salat apa saja. Dengan salat apa saja. Yang penting sebelum duduk, ya, ketika masuk masjid sebelum duduk orang melakukan salat sebagai tahiyat, sebagai penghormatan kepada masjid itu. Wa qala nundika sapa An-Nawawi fi Syarh Muhadzab fihi ikut tetap ing dalem fihi dalam nakal di fihi tetap ing dalem nakal adamul istirat nakal fil muhimmati al kifayah annaha tasul sirayat walau istaratu fi atayin itu dalam taklekannya, catat kakinya bahasa al mengatakan fi adabil istirat nadhurun utawi angen-angen li anna aqala karena setune luwih kiti-kiti tahiyatul masjid ayat tahiyat iku rakaatani rong rakaat walam yanwi lan orang niat sapa si wong huma ing rakaataini illa ayyida an yen tangarpaken sobil kelawan mutlaqan ma'ataqi diserta ngoyiti di rakaateni kelawan rong rakaat. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab fi nadhurun kutipan Imam Asnawi dalam Al-Muhimmat yang mengatakan bahwa dalam sholat tahiyatul masjid enggak harus ditentukan, enggak harus mengucapkan usolli sunatan tahiyatan. Itu perlu dikaji ulang. Sebab tahiyatul masjid itu minimal berapa? Dua rakaat. Nah, kok dia tidak meniat 2 rakaat kecuali ketika memutlakkan itu menghendaki ma'at takyid harus ada qayyid. Itu 2 rakaat untuk apa? Apakah untuk tahiyat atau untuk yang lain? Untuk yang lainnya. Jadi makanya kata Imam Nawawi harus ada qayyid. Kalau harus ada qayyid berarti harus ada ketentuan atau takyid. Wa minha lan iku setengah saking nawafil sunnatul wudu utawi sunnah wudu. Kala ngendika sapa Asnawi Al-Asnawi fil muhimmati
dalam kitab Al-Muhimmat wa yutajaulan den alak wajah apa ilhaqu mada akan ing sunnatil wudu bitahiyati kelawan tahiyat maka sarraha lan teman-teman mertelakan bidalika kelawan mengkono-mengkono wa yutaju ilhaqu bitahiyat sapa al-Ghazali Imam Al-Ghazali fit Ihya dalam kitab Al-Ihya kultu mutab sapa isun al-majzum utawi kang den tetepaken di akhir berbut khilafu dalika kultu ngucap sapa isun al-majmu' utawi kang den tetepaken bihi kelawan sunnatil wudu fi rawdah di dalam kitab rawdah fi akhir babil wudu ing dalam akhir bab wudu iku khilafu dzalika nulayani mengkono yutajau ilhaq wa bitahiyah. Jadi di antara dari salat sunnah itu ada sunnah wudhu, yaitu salat sunnah dilakukan setelah melakukan wudhu. Setelah kita selesai wudhu disunahkan untuk melakukan sunatal wudhu. Nah, Imam Asnawi dalam kitab Muhimmat mengatakan bahwa al-muttajah wa yutajil haqwa bitahiyah, pendapat yang bisa dijadikan pijakan bahwa dalam sunnah wudhu itu disamakan dengan tahiyatul masjid. Artinya kalau disamakan dengan tahiyatul masjid berarti tidak harus takyin. Pokoknya sing penting setelah wudhu itu ada sholat. Pakai sholat apa saja. Sama seperti aja tahiyatul masjid, ketika masuk masjid sebelum duduk maka usahakan ada sholat sebagai penghormatan atau tahiyatul masjid itu. Dan itu dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Qultu al-majzumi fi rawdah. Nah, sementara Imam siapa namanya? Nawawi berarti ya. Yang ditetapkan dalam masalah sunnatul wudu dalam akhir bab wudu itu khilafu dzalika, bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Asnawi. Berarti di sini al-majzum fi rawdah ya, dalam masalah sunnatul wudu itu berarti apa? Tetap wajib takyin. Wa amal Ghazali, anapun utai Al-Ghazali, iku fa innahu ma Al-Ghazali ku angkara ingkar sapa Al-Ghazali fi Ihya dan kitab Ihya sunnatal wudu ing sunah wudu ingkar aslan. Ing asale dalile warasalan ujuke. Sementara Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu mengingkari adanya apa? Sunnah wudu, mengingkari aslan waroksan. Jadi berarti ya nggak ada berarti. Tapi dikatakan jatuh waqad sarraha bidzalika Al-Ghazali fi Ihya ya. Waqad sarraha bidzalika Al-Ghazali. Wa minna lan iku setengah saking nawafil sholatul istikharah tu des istikharah wal hajati lan salat hajah wala syaka lan ora ana mama iku maujud fi istirati tayin ing dalem den syarataken ing tertentuaken fihi ma ing dalem istikharah wal hajat walam aro lan ora ningali sapa isun man ing wata arada kanan tang sapa siman lidzalika maring mengkono-mengkono istirati tayin. Lakin qala tetapi ngendika sapa An-Nawawi fil adkar dalam kitab al-adkar al-zahiru kang pertela iku annal istikharah tasuna istikharah iku tahsul hasil apa istikharah hasilnya di rakaateni kelawan rong rakaat minas sunani saking piro salat sunnah arwatibi wa bi tahiyatil masjid lan kelawan tahiyatul masjid wa bi ghairiha lan kelawan liyane sunanir rawatib lan tahiyatul masjid minan nawafili saking piro-piro salat sunnah. Kuntu mutab sapa isun fa'ala hadza mangka ingat seikilah qaul ayil qaul dengan seikilah pendapat yutajau dan alaq wajah apa ilhaquha mada akan
istikharah bitahiyati kelawan tahiyat fi adam istirati ta'yini dalam ora den syarat akan tentuakan. Wa mitwa lan iku padane istikharah sholatul hajat utai sholat hajat. Di antara sholat sunnah lagi adalah sholat sunnah istikharah dan sholat hajat. Wala syakka dan tidak ada keraguan di dalam adanya keharusan syarat menentukan sholat istikharah atau sholat hajat. Walam arok dan saya tidak melihat ada orang yang menentangnya. Saya tidak melihat orang yang menentang bahwa dalam sholat istikharah hajat itu harus ada persyaratan menentukan. Tapi lakin kolak di istidrokin tadi mengatakan tidak pernah melihat orang yang menentangnya, tapi justru di sini diistilahkan lakin qala an-Nawawi berarti ini menentang, berarti yang sama. Imam Nawawi dalam kitab Azkar mengatakan al-zahir anal istikharah, bahwa zahirnya salat istikharah itu bisa hasil dengan 2 rakaat dari salat sunnah rawatib boleh, dengan 2 rakaat tahiyatul masjid juga boleh, atau dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Sing penting intinya adalah ketika kita mau mencari pilihan terbaik dalam segala hal, kita melakukan sholat sunnah apa saja. Ya, tidak harus dengan usul sunnatal istikharati. Berarti istikharah masuk kategorinya sholat sunnah mutlak saja. Sholat sunnah mutlak juga. Wali fa'ala hadza yutajul haqq bitahiyah. Nah, atas dasar pendapat ini bahwa istikharah bisa hasil dengan sunnah rawatib, dengan tahiyatul masjid atau dengan sunnah-sunnah yang lain, ini berarti pendapat ini berpijak pada ilhaq wa bitahiyah, bahwa istikharah itu disamakan dengan tahiyatul masjid dalam hal fi adam istiratit ta'yin, tidak harus menentukan niatnya. Jadi usul sunatan sudah cukup. Nah, cukup panis sih ya. Tapi ya kalau lebih baik tetap ditentukan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Wa mithlu salatul hajati, seperti ada istikharah adalah salat hajat. Artinya berarti salat hajat juga begitu. Bisa hasil dengan salat apa saja. Wa minna iku setengah saking nawafil sunnatuz zawali utawi salat sunat zawal. Wahia utawi sunnatuz zawal iku arba'u rakaatin, 4 pira-pira rakaat yusolli salat sapa siwa ba'da dalam sawise zawal. Li haditsin karena hadis waroda kang tumeka apa hadis biha kelawan sunnatis zawal ay sunnatiz zawali. Wa dzakarul muturha ing sunnatuz zawal sapa al muhamili fil lubabi dan al-lubab wa ghairihi lan liyani al-lubab. Wal muttajah utawi kaul kang den alaf wajah iku anna setune si salat sunnatiz zawal iku ka sunnatil wudu, ka salat sunnah wudu. Fa ikulah mangkala mengucap sapa kita bistirat kita ini kelawan den syarat takrin tertentu akan fiya ing dalam sunnatil wudu, fakadha mangko kaya mengkono-mengkono kulna bistirat ta'yin guna ing dalam kene panggonan ai fakulna mangka ngucap sapa kita bistiratihi kelawan den syaratakan ta'yin fi sunnatiz zawal ing dalam sunnah zawal. Wa ila lan lamun ora kulna bistirati ta'yin fiha ya fala mangka ora yustaratu at-ta'yin li anal maksuda kor kang den sejat iku istighalu dzalikal waqti ngetungkulaken iku istighalu dzalikal waqti ngetungkulaken mengkono-mengkono waktu bil ibadati lan ibadah kama kaya perkara asal kang isyarah ilahi marima sapa nabi ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayatu qala ing dalam sekiranya ngendika sapa Kanjeng Nabi innaha satuhune sa'atuz zawal ay sa'ataz zawal iku sa'atun waktu yuftahu kang den buka fiha ing dalam sa'ah apa abu samai piro-piro lawangi langit apa abu samai piro-piro lawangi langit fa uhibbu mangka demen sapa ingsun an yus'ada an yenta den unggahaken
ayus ada yang tadan unggah kanu dikadu izin via ing dalam sa'ah ayus sa'ah apa amalun amal sholihun kang soleh. Di antara sholat sunnah lagi ada sholat namanya sholat zawal, yaitu sholat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Matahari tergelincir, yang tadinya ada di timur, seret istiwa, kemudian seret pindah ke barat. Di situ kita disunahkan untuk sholat berapa? 4 rakaat. Ini berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang sholat sunnatus zawal, dan Imam Al-Muhammili itu menjelaskan dalam kitab Al-Lub dan yang lainnya. Dan Al-Muqtaja menurut pendapat yang bisa kita pegang itu adalah apa? Sholat sunnah zawal itu sama seperti sholat sunnah wudhu. Artinya gimana? Kalau dalam sunnah wudhu kita berpendapat bahwa harus takyin, maka dalam sholat sunnah zawal juga harus ada takyin. Tadi kita sudah mengetahui ya, ada 2 pendapat dalam sunnah wudhu itu. Ada yang mengatakan wajib takyin, ada yang mengatakan tidak karena sama seperti tahiyatul masjid. Yang penting setelah wudhu ada sholat, gitu aja. Nah, kalau kita berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa sunnah wudhu itu harus takyin, maka dalam sunnatul zawal juga harus tapi wa ila fala. Nah, kalau kita tidak mengatakan, berpijak pada pendapat yang mengatakan tidak harus takyin, maka dalam sholat sunnah zawal juga tidak harus Jadi itu artinya anha ka sunnatil wudhu'i. Kenapa? Li'anal maksud isghalu dzalikal waqti bil ibadah. Karena tujuan daripada sholat itu, sholat ketika zawal itu tujuannya apa? Mengisi waktu itu dengan ibadah. Mengisi waktu itu dengan ibadah, menyibukkan diri, menyibukkan waktu itu dengan menggunakan ibadah, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa saat tergelincirnya matahari itu adalah saat di mana seluruh pintu langit terbuka. Saat pintu langit terbuka itu saya ingin sekali ada amal soleh saya dinaikkan pada waktu itu. Jadi pada momen waktu di mana seluruh pintu langit itu terbuka, saya menginginkan senang sekali kalau ada amal soleh yang naik, mumpung lagi terbuka. Nah, karena tujuannya sing penting ada ibadah, ya, ada ibadah, diisi oleh ibadah pada saat zawal, maka ya berarti tidak harus niatan. Itu bisa dilakukan dengan sholat apa saja, bisa dilakukan dengan sholat apa saja, dan tidak harus menentukan itu adalah sunnatul zawal. Yang penting ada ibadah gitu di waktu setelah zawal itu. Wamina dan itu setengah saking nawafil sholatut tasbih utai sholat tasbih wal qatli lan sholat dan pateni. Ay sholatul qatli tegese sholat dan pateni. Ay sholatul qatli utai sholat dan pateni hiya sholatul qatli iku sholatun sholat mustahabbatun kang den sunatun liman kadhe wong yutajau kang den adepaken ilahi maring man apa al qatlu mateni atau den pateni. Saniku pada uga kana utawi yen ta'an apa qatl iku bidzulmin kelawan nganiaya ya obi hakin atau kelawan hak kal kisos iki adene iki kisos entah sewu entah sewu. Wala sakaran orang nama maiku majud fistirati ta'yini ing dalam dan syarat taknin tertentuaken fil ula ing dalam salat yang pertama yaitu salat tasbih. Wa kana senajan ana apa salat tasbih iku laisa oranan apa salat tasbih oranan iku data waktin kang anduweni waktu wala sababin lan ora kang anduweni sebab. Wa mathaniyatu ana pun utai kang pipino tegese salat qatl iku falaha mangka iku kadhuwe tsaniyah sababun utawi sebab mutaakhirun kang akhir wa utawi sabab akhir iku al-qatlu dan pateni atau materi ka ihram iku salat ihram
Fayah tamilu mangka memper apa istiratu ta'yini dan syarat akan yang tertentuakan via dalam sholat qatl atau thaniyah. Wayah tamilu lan memper apa khilafuhu nulayani istiratit ta'yin. Termasuk dari sholat-sholat sunnah lagi ada namanya sholat tasbih, itu sudah biasa. Ada lagi sholat qatl, sholat ketika orang mau dibunuh, entah dibunuh secara zalim atau dibunuh secara hak. Dibunuh secara zalim itu gimana? Orang yang dizalimi, ya. Orang mau dibunuh secara aniaya tanpa ada alasan benar, dia mau dibunuh, dirampok atau ya dianiaya. Dia bilang, entar dulu, saya silakan kamu bunuh, tapi saya ingin sholat dulu. Beri saya kesempatan untuk sholat. Itu hukumnya sunnah. Ya. Itu yang zalim ya. Atau bisa bihakin. Ada orang mau dikisos, itu kan berarti pembunuhannya bihakin karena ada alasan dibenarkan oleh syariat. Dan itu ketika mau dibunuh itu sunnah untuk melakukan sholat. Namanya sholatul qatl itu. Nah, wala syakka fi istirati ta'yin fil ula. Kalau untuk salat pertama itu salatul tasbih itu sudah tidak diragukan lagi. Di situ ada persyaratan harus menentukan usolli sunnatat tasbih, gitu ya. Meskipun salat tasbih itu bukan salat yang memiliki waktu dan juga bukan salat yang memiliki sebab. Itu bisa dilakukan kapan saja. Itu salat sebab tidak punya waktu, sing penting jangan fi auqatin makruhah. Asal jangan di waktu-waktu di mana kita dilarang melakukan sholat tanpa sebab. Yaitu kapan? Ba'da subhi ya. Ba'da asar sampai naiknya matahari, waktu istiwa dan setelah asar sampai terbenamnya matahari. Itu waktu di mana kita tidak diperbolehkan melakukan sholat yang tidak memiliki sebab. Ya, kenapa? Karena itu adalah waktu di mana momen para penyembah matahari melakukan ritual. Jadi kalau nggak ada sebab, nggak usah sholat di waktu itu. Karena dianggap nanti akan menyamai ritualnya penyembah matahari. Nah, sholat tasbih itu bisa dilakukan kapan saja sebab tidak memiliki waktu dan tidak memiliki sebab. Tapi tetap di situ ada persyaratan ta'yin. Lah adapun sholat yang kedua itu sholatul qatl, maka falasabun mutakhir itu memiliki sebab yang akhir, sama sepertinya sholat ihram. Ya tadi, apa sebabnya? Ya dibunuh, sholat dulu kemudian baru dibunuh. Dikisos ya, atau dianiaya. Sama seperti ihram kan, sholat dulu baru kemudian ihram. Namanya sabab yang mutakhir. Makanya fayah tamilu istiratat ta'anfi wayah tamilu khilaf. Ya, mungkin ada persyaratan harus menentukan, bisa juga sebaliknya, yaitu tidak ada persyaratan. Wabina lan iku setengah sakinah fil sholatul ghaflah utai sholatul ghaflah bainal maghribi dalam antara salat maghrib wal isya'i was sholatul lan sholat fi baitihi ing dalam umai si wong ida aroda ing dalam nalikane ngarepaken sapa wong al khuruj ing metu li safarin korona lelungan. Sholat di rumah ketika mau pergi kemana saja, nggak harus ketika mau haji saja. Nah, orang itu sholat safar rasanya bakar haji saja, enggak. Ketika kita mau keluar rumah itu kita disunahkan sunnah safar, mau kemana saja. Rasanya kudu harapan haji baik, enggak. Wal musafiri ay sholatil musafir. Wal musafiri lan sholati wong kang lelungan ayil musafiri idza nazala ing dalem nalikane leren sapa musafir manzilan ing dalem gon leren wa aroda lan ngarepaken sapa musafir mufaraqatahu ing misai manzil yustahabu den sunaken apa ayu dia yenta pamitan sapa siwa atau ninggal sapa wong hu ing manzil di rakaataini kelawan 2 rakaat. Termasuk sholat sunnah lagi adalah
sholat sunnahnya atau sholatnya orang yang melakukan perjalanan ketika dia transit di satu tempat, istirahat di satu tempat, terus mau memisahkannya, mau pergi, mau beranjak meninggalkan tempat itu, maka disunahkan untuk pamitannya dengan melakukan sholat 2 rakaat. Itu hukumnya sunnah. Lawat zahir utawi, nah, itu wajib takyin tidak. Wa zahir utawi kan pertela fil kulli ing dalem sekabehane, fil kulli ing dalem sekabeh ay minas sunnah itu kisah intira pira sunnah al madzkurati kang den tutur. Iku ada mustirati ta'yini ora den syaratakene nertentuaken li anal maksuda karasne kang den sejah iku isghalul waqti ngetungkulaken waktu awil makani ata panggonan bisolati kelawan sholat katahiyati kadine sholat tahiyat balam aro lan ora ningali sapa isun man ing wong tak arodo kang nentang sapa siman lidzalika maring mengkono-mengkono ada mistiratit ta'yin. Nah, yang secara zahir sholat sunnah di atas, ya, sholat sunnah di atas tadi, yaitu sholatnya orang yang mau keluar rumah, orang yang melakukan perjalanan kemudian transit di suatu tempat kemudian mau meninggalkannya, ya, itu zahirnya tidak disyaratkan harus menentukan niat, karena tujuannya adalah sing penting isghalul waqti awil makan, mengisi waktu atau mengisi tempat. Kalau tadi apa namanya, ya mau meninggalkan rumah, ya mau meninggalkan tempat terang, itu berarti mengisi tempat dengan menggunakan ibadah. Di mana tempat kita pernah berpijak, itu usahakan di situ ada syahid, ada saksi bahwa kita pernah sujud di tempat itu. Itu tujuannya begitu, supaya jangan sampai kosong tempat itu dari ibadah kita. Makanya ada bahasa sholat lehurmatil wakti, umpamanya perjalanan terus kelambi najis kabeh umpama, ya terminal yang apa kan itu gak karuan, rentan sekali kena. Ketika yakin kena gimana? Apakah mau sholat sekarang tapi dalam kondisi najis? Apa udah nanti saja dirapel, tapi nanti berarti taraweh kan, gugur asar maghrib gitu ya. Daripada sholat tapi najis dan wajib untuk yang ada kan itu. Sebab kalau sholat hurmatil waktu itu berarti apa? Tetap wajib mengulanginya. Jadi apa gunanya sholat kalau wajib mengulangi? Kalkulasi itu nanti saja sekalian kan itu. Tapi ya seperti itu mestinya sih. Kalau kita ngaji Anwarul Basol, tentu kita harus pertimbangan ini. Harus ada pertimbangan bahwa usahakan setiap tempat yang kita lalui itu jangan sampai kosong daripada ibadah. Meskipun ibadahnya nanti harus diulang. Ada isghalul waktu juga. Ada waktu di mana waktu mestinya kita harus sujud, dipantau oleh Allah, dipantau oleh malaikat. Jangan sampai kemudian mestinya kita harus ibadah, kita tidak ibadah. Nah itu fungsi daripada hormatul waktu. Jadi kalkulasi jangan pada diulangan, itu bahas sekalian. Itu jangan sampai waktu yang mestinya waktu zuhur, yang mestinya kita harus ibadah, kok sampai goib. Nah itu siapa goib? Gak ada ibadah dalam pantauan di atasnya itu oleh malaikat. Loh ini nggak ada ibadah gimana? Kemana? Jadi ada siri isghalul wakti wa isghalul makan, ya, bi ibadatin. Usahakan setiap tempat atau waktu itu kita ada isi di mana kita melakukan ibadah. Apalagi jelas-jelas itu adalah waktu yang seharusnya kita harus ibadah. Tapi itu adalah waktu zuhur sudah datang, kok nggak sholat, itu nanti karangan.
Wa min dzalika as-shaumu. Wa min dzalika lan iku setengah saking wa min dzalika lan iku setengah saking al-awwal. Al-awwal itu berarti sing yustaratu fi ta'yin. Ai al-awwal tegese kang pertama alladzi kang yustaratu dan syarataken fi dalam alladzi of ta'yin nertentuaken as-shaumu utawi puasa. Betul ya? As-shaumu utawi puasa. Wal madzhabu utawi madzhab al-mansusu kang den nas kang den tentuaken ai alladzi kang tegese kang naso netepaken alladzi alladzi sapa asy-syafi'i alladzi kang qata'a mestiaken bi kelawan alladzi sapa asbah sapa ashabu pira-pira sahabat ikut istiratut ta'yini dan syarataken tertentuaken fi dalam saum litamyizi Ramadan krana bedaken bulan Ramadan minal qada'i saing qada wan nadri wal kafarati wal qurbati lan amal bapak qalu wal qurba al munasib utawi kang mantes iku isqatulah dhi wal qurba guguraken lafaz wal qurba kama ka perkara finus khatib ing dalam naskah qarraraha kang netepaken qarrara kang netepaken iman sapa syekhuna guru kita. Jadi wal kafar itu di bagusnya yang relevannya itu digugur, nggak perlu ada. Jadi minal qadai wan nadri wal kafar wal fidyati lan fidyah. Guys, di antara ibadah-ibadah yang disyaratkan harus ditentukan niatnya adalah puasa. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan itu harus ya. Nawal mazhab al-mansus pendapat yang ditetapkan oleh Asy-Syafi'i yang kemudian juga ditegaskan oleh Ashabus Syafi'i bahwa dalam puasa itu ya harus ada niat ta'yin menentukan puasa. Apa tujuannya? Litamyizi Ramadan untuk membedakan puasa Ramadan dari puasa qadha, puasa nazar, puasa kaf atau puasa fit. Itu semuanya wajib semua. Nah, untuk membedakannya perlu ada ta'yin. Apakah itu puasa nazar, apa puasa kafarat, apa puasa Ramadan. Wa anil halimi lan dan riwayat wa anil halan iku saking Imam Al-Halimi wajun utai wajah annahu satunisi iku staratu an sta'yin an sta'yin iku la yustaratu ora den sarapatain fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Nah, ada pendapat dari Al-Halimi wajun marjuhun atau wajun dhaifun tentunya ya, yang mengatakan bahwa dalam puasa Ramadan tidak disyaratkan harus menentukan, tapi telah wajhun dhaifun. Mulane qala An-Nawawi, qala ngendika sapa An-Nawawi menawi wa huwa utawi wajah anil halimi tadi iku syadzun mardudun kang den tolak. Kata yang lain mengatakan bahwa pendapat dari Al-Halimi itu adalah syad dan tertolak. Nah, iya jarene mau wa syadun mardudun. La yustaratu ora den syarat apa ta'yin sunnati nertentuaken sunnah alal madzhabi ing atase kaul kang netepi madzhab. Memang ya, kalau ada pendapat yang mengatakan tidak harus disyaratkan, tidak disyaratkan harus menentukan puasa, itu adalah pendapat yang syad dan ditolak. Jadi harus berarti intinya pendapat yang sahih, yang unggul adalah apa? Tetap disyaratkan harus menentukan. Tapi lain syaratu, ada naam. Memang seperti itu ketetapannya, bahwa harus ada ketentuan. Tapi untuk puasa sunnah itu nggak harus ditentukan alal madzhab. Kayak puasa Senin Kemis ya nggak harus ada ucapan usoli sunnata yaumil khamis. Yaumil itu enggak, terus usoli usoli. Nah, itu
Nah itu soma godin sunatan lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Nggak harus puasa Senin, puasa ya, puasa Arafah, puasa itu kan nggak harus. Alal madhab wa nadiruhu fi sholati anu la yustaratu ta'yinul yaum. Wa nadiruhu utawi padane ada mustirati ta'yinin niyah, ada mustirati ta'yini sunnah ya. Ora den syarataken tertentuaken sunnah iku fis sholati dalam sholat iku annau setune si kelakuan iku la yustaratu ora den syarataken apa ta'yinul yaumi tertentuaken dina la fil adai ora ing dalam ada wala fil qadhi lan ora dalam qadha fayakfi maka cukup fihi ing dalam maka cukup fihi ing dalam ta'yinil qadha ay ta'yinil qadai apa fa'idatul dhuhri salat pot zuhur wala istaratu lan ora apa ayyakula yen ta ngucap sapa si wong yaumal khamisi ing dina Kamis. Nah, kesamaan hukum tentang tidak adanya kewajiban untuk menentukan sunnah dina Senin, sunnah dina Kamis, sunnah dina Arafah itu juga berlaku pada sholat. Bahwa di dalam salat pun sama, tidak ada persyaratan menentukan hari. Tidak ada kewajiban untuk menentukan ini sholat fardunya hari apa hari Kamis, apa hari Jumat, apa hari itu enggak ada. Baik itu adaan ataupun qadha. Contoh seumpama dina Senin kita dulu qadha sholat zuhur dilakukan di hari Selasa. Nah itu nanti ketika ngodoni yang enggak harus kemudian isun usoli fardhu zuhri ya. Usoli fardhu zuhri yaumil isnin qadhaan itu enggak harus. Enggak harus kita mengatakan isun niat salat ngodoni salat zuhri dina Senin. Itu enggak harus. Ya cukup hanya menentukan qadha saja. Wa qiyasu ma taqaddama fi nawafil al-murattabah istiratu ta'yin fi rawatibis shaumi ka shaumi Arafah wa Asyura. Wa qiyasu ma utawi qiyase perkara taqaddama kang apa sima fi nawafil dalam pira-pira salat fi nawafil dalam pira-pira salat sunnah al-murattabati kang den runtutaken iku istiratu ta'yini den syarataken tertentuaken fi rawatibis shaumi ing dalem rawatibe puasa kasomi Arafata kaya puasa Arafah wa Asyura wa ayyamil bidi wa qad dzakar lan teman ayyamil bidi itu berarti hari-hari terang bulan 13, 14, 15 itu hari di mana cahaya rembulan terang. Wa qad dzakar lan teman-teman nutur sapa An-Nawawi hu ing istiratu ta'yin fi Sahih Muhadzabi fi syarhil muhadzabi dalam syarah muhadzab bahkan kelawan pembahasan walam akif lan ora ningali sapa isun ora ya orang ningali wis walam akif lan ora leren sapa isun tegese ora ningali sapa isun ala naklin ing atase kutiban fihi ing dalem bahas wa huwa utawi iku zahirun wa utawi lam akif ala naklin fihi iku dhewe kang pertela idzalam nakul ing dalam nalikane orang ngucap sapa kita bi husuliha kelawan hasile bi husule kelawan hasile rawati bisau bi ayyi saumin kelawan endi-endi puasa kana tinemu apa ayun kat tahiyati kaya tahiyat kama kaya keterangan saat ikang waktu maka apa sima. Wa qiyasu ma taqaddama fi nafil al-murattabah istiratu ta'yin fi rawatibis shaum. Jadi dalam sholat-sholat sunnah yang murattabah
dalam sholat-sholat sunnah yang murad yang terangkai, yaitu ada sholat rawatib gitu ya. Itu kan ada persyaratan menentukan sholat sunnah. Apakah sunnah zuhur, apa sunnah asar, apa sunnah isya, qobliyah atau ba'di. Itu pun berlaku pada rawatibus shaum, puasa-puasa yang rutin. Rawatib itu rutinitas. Seperti apa? Puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid. Ini berarti ada pendapat yang mengatakan harus ada ketentuan malah. Dan ini ditetapkan oleh An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa huwa dhahir idza lam naqul bi husuliyah bi ayyi shaumin. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid itu harus ditentukan. Itu apabila kita tidak berpendapat bahwa puasa-puasa itu tidak bisa dihasilkan dengan puasa apa saja. Jadi apabila kita berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul itu tidak bisa hasil dengan puasa apa saja, maka berarti harus takyin. Tapi kalau kita berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa puasa-puasa itu bisa dilakukan dengan puasa apa saja, ya, Yaum Arafah pas kita puasa Arafah kita isi dengan puasa qada Ramadan. Puasa Senin Kemis kita isi dengan puasa qada Ramadan. Hasil tidak? Hasil ya. Nah, ada yang mengatakan hasil, ada yang mengatakan tidak. Karena ini kan tadi di dalam naqul bi usul itu berarti mafhumnya ada pendapat yang mengatakan hasil, ada yang mengatakan tidak. Nah, kalau kita berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, puasa itu tidak bisa hasil dengan puasa apa saja, maka berarti harus takyin. Tapi kalau kita berpijak pada pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu bisa hasil dengan puasa apa saja, maka ya tidak perlu takyin. Paham deh? Sama seperti tahiyat itu. Wa 'anil Barizi wa mithlu rawatibi fi dzalika as-shaum dzus sababi wa al-ayyam al-ma'mur biha fil istisqa. Wa 'anil Barizi lan dan riwayatan sang Imam Al-Barizi wa mithlu rawatibi lan iku padane salat rawatib fi dzalika indal mengkono-kono istirahat ta'yin as-shaum utawi puasa dzus sababi kang anduweni sebab wa huwa utawi shaum dzus sababi wal ayyamu piro dina al-ma'muru kang den perintah apa biha ayyam fil istisqa dalam salat istisqa. Ada kutipan keterangan dari Imam Al-Barizi yang mengatakan sebagaimana sholat rawatib dalam hal harus ada ketentuan adalah puasa-puasa yang memiliki sebab. Contoh yaitu apa? Al-ayyamul ma'mur, puasa di hari-hari yang diperintahkan oleh imam, oleh penguasa dalam sholat istisqa. Nah, ketika sholat istisqa itu imam memerintahkan kepada masyarakat agar melakukan puasa dulu biar istisqanya mandi ya. Kon puasa dikit terus keluar juga dalam keadaan setelah 3 hari keluar dalam keadaan masih puasa itu supaya doanya mustajab. Istisqanya supaya mandi, nggak ngobos yang itu. Jadi ada ritual dulu lah. Puasa-puasa yang diperintahkan dalam istisqa itu berarti kan punya sebab. Maka di situ kata Al-Barizi ya, mengatakan di situ harus ditentukan, harus ada ta'yin.
Wa minas tsani ani ma la yustaratu fi ta'yin at-tahara. Wa minas tsani lan iku setengah saing kang pintu ani ngarepaken sapa isun maing perkara la yustaratu kang ora den syaratan fi dalem apa ta'yin nertentuaken at-taharatu utahe pira-pira sesuci wal hajulan haji wal umratulan umrah li annahu qara setune si kelakuan iku lau ayana lamun nertentuaken sapa siwa ghairuha ing sakliyane thaharat wal haji wal umrah in sorofa mangka keenggoaken ya. Apa ilaiha in sorofa maka apa maka keenggoaken apa si ghair ilaiha maring thaharat wal haji wal umrah wa kadza lan iku yang mengkono-kono tahar wal haji wal umrah az-zakatu tawi zakat wal kafaratu lan dan piro-piro kafarat. Nah, sebagian yang kedua yaitu yang berarti yang tidak ada iltibas ya, yang tidak disyaratkan harus menentukan itu contohnya seperti sesuci wudu mau untuk sholat, wudu mau untuk megang Quran, wudu mau untuk apa lagi? Tawaf. Yang bisa ditentukan, nggak usah ditentukan wudu untuk sholat, nggak usah ditentukan wudu untuk ya cukup nawaitul wudu saja. Ya. Haji juga sama, haji pun cukup ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bi. Umrah begitu, labbaik Allahumma umrah. Ya. Nawaitul umrata wa ahramtu bi. Wahram tubi itu sudah cukup seperti itu. Nggak ada ketentuan yang lain. Zakat juga begitu, kafarat juga begitu. Itu adalah mala yustatu fiat ibadah-ibadah yang dalam niatnya tidak disyaratkan harus menentukan. Tobitun wallahu